kita harus sadar juga, kalau kita mau belajar sejarah, negara kita tercinta ini nggak punya agama. Loh iya, agama apa yang berasal dari Indonesia? Hindu, Buddha, dari luar semua ya. Kristen, Islam, semua dari luar. Nggak ada. Orang Indonesia nggak punya agama. Kita ini mengadopsi agama dari luar. Kalau dibilang berdoa di Mekah, berdoa di Yerusalem katanya jauh lebih mudah terkabul. Mohon maaf ini. Lawang yang tinggal di sana saja, yang tinggal di Arab, tinggal di Mekah, tinggal di Yerusalem, banyak yang berperang, banyak yang menderita. Kita bicara kaya miskin, banyak yang kaya, banyak yang miskin. Banyak orang baik, banyak orang jahat. Bedanya apa dengan kita di sini? Kalau di sini ada kebaikan, di sini ada keburukan, di sana juga ada kebaikan dan ada keburukan. Lah kalau di sana diyakini berdoa itu jauh lebih mudah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, memangnya di sini enggak? Bedanya di mana antara Mekah dengan Indonesia? Ya memang benar sih Mas. Dan belum ada yang pernah ketemu Tuhan bentuknya seperti apa, sosoknya laki-laki atau perempuan, kan nggak ada yang tahu ya. Kemudian kita lihat tradisi di sekitar kita ya, untuk bertemu Tuhan kita harus datang ke suatu tempat, misalnya kita ke Mekah ya, dan itu pun harus mengeluarkan biaya. Yang agamanya Muslim harus datang ke Mekah Mas, kemudian yang Kristen harus datang ke Yerusalem, dan agama lain harus datang ke tempat asalnya Mas. Itu pun kita belum tentu bertemu dengan Tuhan. Apakah sesulit itu bertemu dengan Tuhan Mas? Ada banyak yang cara berpikirnya seperti itu ya. Kita harus mendatangi tempat atau suatu negara yang mana negara tersebut atau tempat tersebut merupakan asal muasal dari munculnya sejarah itu. Sehingga ini sudah menjadi doktrin bahwa kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, kita ingin bertemu dengan Gusti Allah, kita harus ke tempat tersebut. Atau kita harus ke negara tersebut. Seperti yang Mas Yahya katakan itu tadi. Yang Islam mungkin harus ke Mekah. Ya, yang Kristen harus ke Yerusalem dan lain sebagainya. Untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hidupnya ini kepada Tuhannya. Atau lebih tepatnya ingin dekat, menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Bahkan apa kalau kata orang Jawa ini sampai direwangi tidak haru-karuan ya Mas ya. Maksudnya itu perjuangannya luar biasa. Betul. Ya, untuk pergi ke sana tentu butuh biaya yang besar. Tadi seperti Mas Yahya tanya ke saya, apakah sesulit itu bertemu dengan Tuhan? Sampai harus mengeluarkan biaya yang luar biasa besar, yang tidak kecil. Nah, kalau saya lebih begini Mas Yahya, mungkin kalau saya ya pergi ke suatu negara atau tempat yang merupakan sejarah pertama munculnya sebuah agama, ya, yang Kristen mungkin ke Yerusalem itu tadi, yang Islam harus ke Mekah, itu mungkin lebih ke menjadi sebuah kebanggaan saja Mas Yahya. Betul. Ya, kita bangga karena kita bisa berkunjung ke tempat atau negara di mana agama yang kita anut saat ini itu berasal dari sana. Ya kan begitu Mas. Kita harus sadar juga, kalau kita mau belajar sejarah, negara kita tercinta ini nggak punya agama. Loh iya, agama apa yang berasal dari Indonesia? Hindu, ya. Buddha, Dari luar semua ya. Kristen, Islam,
semua dari luar. Tidak ada. Orang Indonesia nggak punya agama. Kita ini mengadopsi agama dari luar. Melalui penjajahan, melalui perdagangan, dan lain sebagainya. Ya makanya, kalau kita mau pelajari itu sebetulnya nggak serumit itu juga, Mas Yahya, untuk ketemu Tuhan itu. Ketemu Gusti Allah itu tadi. Kan kita harus memahami dulu. Apakah Tuhan ini berwujud sehingga dia punya tempat tinggal? Kan begitu. Iya. Apakah Tuhan ini sebuah sosok sehingga dia bisa dikatakan bertempat di sini, di situ? Itu dulu yang dipahami, yang perlu dikupas dulu. Kalau sudah paham itu, baru kita bicara tentang di mana Tuhan itu berada. Jadi, kalau untuk orang yang ngerti, untuk orang yang paham, yang mau, maksudnya ngerti, paham itu bukan orang pinter, tapi orang yang mau mempelajari di dalam hidupnya. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah. Bahkan kalau diterapkan di dalam kehidupan kita, ya hidup kita nggak akan sulit, nggak akan susah. Karena sejatinya, ya Tuhan itu memang nggak berada di sana, di sana, di sana. Ya, Tuhan itu berada di tempat di mana kamu meyakini Tuhan itu berada. Sesungguhnya di sana. Ya mohon maaf, bukan berarti apa yang saya katakan ini pasti benar. Tetapi saya meyakini untuk diri saya gitu loh, Mas. Ya kalau dulur-dulur teman-teman meyakininya mungkin Allah itu ada di Mekah, ya Tuhan itu ada di Yerusalem, atau mungkin ada di tempat-tempat lainnya. Itu hak masing-masing. Tidak merugikan dan tidak menguntungkan untuk saya. Tergantung saya bagaimana saya menjalani hidup saya dengan baik, dengan benar, menurut kepercayaan, menurut keyakinan, menurut keimanan saya. Saya tidak ganggu yang lain gitu loh, Mas. Jadi kalau saya secara pribadi, ya ngapain gitu. Saya harus pergi ke sana untuk mencari Tuhan. Tidak penting. Justru buat saya, kalaupun saya punya rezeki yang berlimpah, secara finansial, secara keuangan, ya lebih baik saya pakai untuk saya dengan keluarga saya, dengan orang di sekitar saya, daripada harus saya pakai untuk pergi ke sana. Karena yang saya kejar hanyalah sebuah kebanggaan menurut saya. Begitu, Mas. Oke, ya kita mengeluarkan biaya pun gak bisa ya bertemu Tuhan, Mas, di sana. Masih ditanyakan lagi. Padahal tadi sudah saya sampaikan. Iya. Pahami dulu, apakah Tuhan ini sebagai sebuah sosok, ya, sebagai sebuah wujud, rupanya seperti apa sehingga bisa kita katakan, oh bertempat di mana. Itu dulu dimengerti. Intinya nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah, bahkan nggak perlu berbiaya untuk bertemu Tuhan. Itu pun kalimat bertemu ini sebetulnya kan kita yang menciptakan, Mas Yahya. Gitu loh. Bukan atas dasar sebuah kodrat yang memang, oh kita pasti bisa. Nggak begitu. Maksudnya apa ya? Ini hanya sebuah ungkapan saja, Mas Yahya, dari kita sebagai manusia. Seolah-olah kita bertemu dengan Tuhan. Seperti halnya Mas Yahya, sholat atau berdoa. Kalau ditanya, Mas Yahya jawabannya lagi menghadap kepada Tuhan. Apakah sama menghadapnya Mas Yahya kepada Tuhan dengan menghadap kepada Bapak, dengan menghadap kepada Presiden? Ya kan tidak sama. Ya. Paham ya Mas Yahya ya? Jadi, untuk apa harus sesulit itu gitu loh? Ya. Tidak ada. Bodohnya kita ya, cuma ikut-ikutan. Bukan aja, bodoh, mungkin itu tadi loh, cara menangkap, cara berpikir, sudut pandang setiap orang berbeda-beda. Saya sering katakan, apa yang baik menurut saya, belum tentu baik menurut kamu. Apa yang benar menurut saya, belum tentu benar menurut kamu. Terus kenapa kita harus memaksakan bahwa apa yang saya pikirkan harus sama dengan apa yang kamu pikirkan? Ya. Apa yang saya yakini harus sama dengan apa yang kamu yakini? Kan nggak perlu, Mas. Yang terpenting adalah saya nggak ganggu kamu.
kamu ndak ganggu saya. Kita jalani hidup kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kamu ya jalani hidup kamu. Nah, kita ini sama Tuhan sudah dibekali akal, dibekali hati untuk berkomunikasi supaya kita bisa menyeimbangkan, selaras, sehingga kita bisa menyadari bahwa diri kita ini siapa. Lalu ketika kita bertemu antara dirinya Wahyu ini dengan dirinya Mas Yahya, kita sama-sama tahu, aku dan kamu ternyata ini loh, sama-sama manusia. Yang mana kita diciptakan oleh yang kita yakini sebagai yang maha kuasa. Nah, kalau kita ini sama-sama sebagai umat, sebagai ciptaan, untuk apa kita harus berebut? Kita kan sama-sama diciptakan. Paham ya? Oke, jadi ke tempat tersebut ya cuma untuk cari ini aja ya, gelar aja ya bisa dibilang. Ya bisa dikatakan mencari gelar, bisa dikatakan mungkin karena sebuah kebanggaan, atau mungkin ada juga yang meyakini ke sana memang sebagai bentuk ibadah mungkin yang jauh lebih khusyuk. Tidak ada masalah, bebas-bebas saja. Kan niat dan tujuannya tentu juga baik, Thomas. Nggak ada yang salah dengan kita pergi ke Mekah, dengan kita pergi ke Yerusalem atau ke tempat yang lainnya. Sejauh niat dan tujuannya baik kan tentu itu hal baik juga. Apanya yang salah? Cuman kalau ini sudah dijadikan doktrin sebagai syarat mutlak bahwa kita bisa diakui sebagai umatnya Tuhan, sebagai umatnya Gusti Allah, dan dipastikan bahwa doa kita, harapan kita, itu pasti dikabulkan, pasti diwujudkan, hanya dengan cara kita pergi ke sana. Ini salah kaprahnya. Ya mohon maaf, kalau dibilang berdoa di Mekah, berdoa di Yerusalem katanya jauh lebih mudah terkabul. Mohon maaf ini. Lawang yang tinggal di sana saja, yang tinggal di Arab, tinggal di Mekah, tinggal di Yerusalem, banyak yang berperang, banyak yang menderita. Kita bicara kaya miskin, banyak yang kaya, banyak yang miskin. Banyak orang baik, banyak orang jahat. Bedanya apa dengan kita di sini? Kenapa kita harus pergi ke sana, ke sana, ke sana? Sama. Kalau di sini ada kebaikan, di sini ada keburukan, di sana juga ada kebaikan dan ada keburukan. Lah kalau di sana diyakini berdoa itu jauh lebih mudah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, memangnya di sini enggak? Bedanya di mana antara Mekah dengan Indonesia? Iya. Tidak ada. Siapa yang, mohon maaf ini, siapa yang bisa menjamin? Tidak ada, Mas Yahya. Yang sengsara ya banyak. Iya banyak. Habis pergi ke Mekah pulang sengsara itu hidupnya ya banyak, Mas Yahya. Ya, jadi sudahlah, itu hak masing-masing. Saya nggak mau ini, tapi intinya sejauh niat dan tujuan kita baik, tidak ada masalah. Kalau memang kita merasa kita punya secara finansial ya Mas ya, kita punya biaya untuk pergi ke sana, ke sana, ke sana. Nah salahnya di mana? Kan biaya masing-masing, biaya pribadi. Ya tidak ada masalah, Thomas. Justru ya sambil rekreasi, sambil jalan-jalan, ya kita bangga, kita bisa berkunjung ke suatu tempat yang mana tempat tersebut tentunya mengandung nilai sejarah yang diakui oleh dunia. Kurang lebih begitu, Mas Yahya.